Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatun Nuzul ZA SSTM Kes. Saya adalah dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia, tepatnya di home base saya saat ini adalah di D4 Kebidanan. Nah, saya mulai bergabung di Universitas Ubudiyah Indonesia itu sejak tahun 2013. Nah, jadi pada tahun 2012 saya selesai melaksanakan studi D4 bidang pendidik saya, dan kemudian setelah bergabung di universitas saya melanjutkan magister saya pada tahun 2016, itu tepatnya di Universitas Respati Indonesia Jakarta. Dalam pekerjaan saya sebagai dosen, di sini saya juga berkewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perkenalan mata kuliah yang saya ampuh pada setiap semester semester ganjil. Nah, jadi ada di sini mata kuliah ASKEP Neonatus ataupun asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Capaian pembelajarannya itu yaitu mahasiswa mampu dan dapat memahami apa yang dimaksud dari konsep fisiologi neonatus itu sendiri. Nah, juga di dalam mata kuliah ini juga saya membahas tentang konsep dari tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah, serta mengidentifikasikan masalah-masalah ataupun kebutuhan-kebutuhan dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Dalam mata kuliah ini juga membahas tentang dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak, kemudian bayi, kemudian dari balita, serta memberikan asuhan, ya. Jadi memberikan asuhan kepada neonatus, bayi, dan balita, serta yang nantinya saya juga membahas tentang adanya penyulit ataupun komplikasi yang terjadi, dan bagaimana cara melakukan ataupun memberikan asuhan yang nanti di akhir dari mata kuliah ini melakukan pendokumentasian ataupun manajemen kebidanan, yaitu pendokumentasian yang diberikan ataupun yang kita lakukan dalam setiap selesai memberikan asuhan. Nah, dari penjelasan tersebut itu saya jelaskan dari step secara sistematis, ya, dari awal konsep, kemudian dari kebutuhan dasar, dari awal konsep tadi, kemudian dari pertumbuhan, kemudian dari kebutuhan dasar, serta adanya masalah ataupun penyulit komplikasi yang terjadi pada neonatus, bayi, dan balita, serta yang terakhir memberikan asuhan dan pendokumentasian yang dilakukan seperti apa. Itu semua akan dijelaskan dalam yang telah tergabung dari satu RPS, ya, satu RPS dari mata kuliah tersebut. Nah, jadi di dalam mata kuliah ini juga lengkap semuanya materi-materi terkini yang akan dijelaskan ataupun akan diberikan kepada mahasiswa. Nah, di sini juga mahasiswa itu dituntut dan diharapkan itu untuk dapat mengerti serta dapat melakukan yang nantinya mungkin ada dari materi di mata kuliah ini yang ada praktikumnya. Gitu. Contoh seperti pencegahan infeksi, dan juga seperti pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, ini juga akan dilakukan ataupun akan diberikan pada mahasiswa di dalam mata kuliah ini. Nah, jadi dalam mata kuliah ini saya memberikan pengetahuan yang masih dalam kategori ataupun dalam ranah fisiologis, ya, tidak dalam patologis. Dalam patologis itu hanya sebagai pengetahuan dasar kepada mahasiswa
yang nantinya mungkin saya akan ngebahas sedikit tentang penyulit dan komplikasi yang terjadi pada neonatus, anak bayi, dan anak prasekolah. Mata kuliah ini juga nanti adanya praktikum yang mungkin tidak terlalu signifikan ataupun dominan pada mata kuliah ini, karena hanya ada praktikum pemeriksaan fisik serta pijat bayi saja. Nah, untuk yang lainnya mungkin secara diagnostik ataupun analisis ya, karena dalam metode pembelajaran yang saya pakai dalam mata kuliah ini itu ada seperti metode daring yang sekarang kan sedang diberlakukan karena masa pandemi ya. Jadi kita berlakukannya metode daring atau metode online ya, metode daring, serta dalam metode daring tersebut ya ada saya bentuk seperti small group discussion. Jadi nanti adanya diskusi ataupun adanya tanya jawab antara mahasiswa dengan saya terkait dengan materi yang akan kita bahas ya, sesuai dengan penugasan yang saya berikan. Nah, untuk praktikumnya, nah di sini saya memberikan video demonstrasi ataupun video yang berupa praktikum terkait dengan topik ataupun terkait dengan materi yang akan saya praktikumkan ya, seperti pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dan juga pada pijat bayi pijat bayi ya. Nah, jadi setelah itu nanti setelah mahasiswa melihat video tersebut, saya akan memberikan tugas sebagai adanya feedback ya dari mahasiswa ataupun timbal balik dari mahasiswa terkait dengan praktikum yang telah diberi terkait dari video praktikum tadi yang telah diberikan kepada mahasiswa, sejauh mana mereka bisa melakukannya. Jadi nanti paling setidaknya penugasan yang saya berikan itu adalah berupa mahasiswa mengerjakan secara mandiri ya, lalu memvideokannya dan mengirimkannya kepada saya. Jadi melalui seperti itu dalam satu bentuk penilaian dari segi praktikumnya juga ya. Tapi kalau dari segi teoritisnya ya sama halnya seperti pertanyaan lisan ataupun kuis yang saya adakan pada mahasiswa. Nah, di pertemuan ini saya setiap melakukan perkuliahan pada mata kuliah SKEP asuhan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah ini, terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan materi yang akan masuk, saya akan melakukan review kembali dulu tentang materi yang minggu lalu yang telah dibahas. Nah, jadi ada evaluasi awal ya dari dari setiap pertemuan yang saya lakukan, ada evaluasi awal dulu, dan jadi evaluasi itu adalah evaluasi terkait materi minggu lalu ataupun topik minggu lalu yang apa yang telah dibahas. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam materi. Nah, jadi pada saat materi di situ saya melakukan kontak aktif ya dengan mahasiswa agar tidak terjadi kebosanan. Terkadang kan jika pembelajaran secara daring ini akan terkendala pada yang mungkin jaringan ya Pak Bapak, ataupun jaringan, ataupun bisa saja terkendala teknis ya pada perangkat yang digunakan oleh mahasiswa. Nah, jadi di situ saya ingin membuat suatu suasana yang mungkin tidak terkesan monoton ataupun bosan, yang akan nanti tidak 100%-nya dari saya. Nah, bisa itu berupa dari mahasiswa ya, contohnya seperti mahasiswa ikut membacakan slide yang saya tampilkan, ataupun ikut memberikan pendapat ataupun penjelasan dari teori yang sedang saya jelaskan. Nah, itu salah satu bentuk metode ataupun model pembelajaran yang saya gunakan pada setiap perkuliahan. Nah, setelah itu baru nantinya saya melakukan evaluasi. Nah, jadi evaluasi itu bisa beragam ya, jadi bisa seperti tanya jawab ya,
ataupun berbagi ataupun sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin mahasiswa dapat di lapangan ya, ataupun saya yang pernah mendapatkan kasus ataupun pengalaman ya, saya akan sharing dengan mahasiswa. Jadi kita dalam mata kuliah ini sangat baik jika bisa berbagi kasus yang nantinya itu bisa kita ambil suatu pelajaran dari kasus tersebut, ataupun ataupun gambaran dari kasus tersebut kita kaitkan dengan materi yang kita bahas. Jadi seperti itu. Nah, pada mata kuliah ini ada 5 SKS ya, di sini ada 5 SKS. Jadi itu terbagi dari praktikum dan teorinya. Jadi ada praktiknya, ada teorinya itu ada 3 SKS, dan juga praktikumnya ada 2 SKS. Nah, masing-masingnya itu ya sesuai dengan menit yang pada setiap pertemuan ya. Jadi untuk praktikumnya tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara praktikumnya, yaitu memberikan video berupa materi atau yang akan dipraktikkan ya, seperti pada pemeriksaan fisik bayi baru lahir dan juga pada pijat bayi. Nah, sistem perkuliahan yang saya lakukan dengan mahasiswa itu sebelum kita masuk di awal, sebelum masuk pada pertemuan pertama itu, saya di awal sudah menjelaskan bagaimana sistem perkuliahan ya, yaitu ada dengan metode-metode yang telah saya berikan ataupun telah saya jelaskan kepada mahasiswa, yaitu bisa saja dengan metode ceramah ya, kemudian tanya jawab ataupun diskusi, yaitu dengan small group discussion, serta problem self learning, dan nanti yang terakhir adalah praktikum. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan problem self learning ini adalah kita membahas kasus yang mungkin nanti yang pernah terjadi di lapangan, ataupun yang mungkin mahasiswa pernah dapati pada saat praktik semester. Nah, itu kita di situ bisa berbagi dalam mata kuliah ini, kita bisa sharing bagaimana kondisi ataupun gejala ataupun awal dari permasalahan mengapa kasus tersebut terjadi. Nah, baru nanti kita mencari solusinya ataupun mencari penanganannya, bagaimana cara memberikan asuhan terkait dengan kasus yang terjadi tersebut. Seperti contohnya pada bayi yang mengalami tetanus. Nah, pada bayi yang mengalami tetanus ini, di sini kan banyak faktor-faktor yang dapat kita kaitkan ya, bisa saja dari faktor ibu dan bisa saja dari faktor alam, dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Nah, jadi di situ kita membahas dulu bagaimana etiologinya ataupun kondisi penyebab dari mengapa si bayi tersebut terjadinya infeksi pada bayi tersebut. Nah, setelah itu ketika kita sudah mengetahui penyebab mengapa bayi tersebut terjadi infeksi, baru kita mencari pencegahannya. Bagaimana cara melakukan pencegahannya? Baru nanti terakhir kita adalah melakukan asuhan pada bayi yang terkena infeksi. Baiklah, jadi pada masa pandemi ini saya memberlakukan perkuliahan itu dengan metode daring. Nah, jadi dengan metode daring ini membuat segala komunikasi yang mungkin tidak semudah dengan kita melakukan perkuliahan dengan tatap muka, ya kan. Adapun banyak sekali kesalahan teknis yang didapati bisa berupa jaringan dan juga kesalahan teknis dari perangkat yang mahasiswa pakai. Nah, berikut jadi demikianlah penjelasan ataupun pengenalan dari mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita dan anak prasekolah yang saya jelaskan, baik dari model materi dari mata kuliah ini, dan juga model pembelajaran yang saya pakai, yang saya gunakan setiap harinya ataupun setiap semesternya, dan juga evaluasi serta masukan-masukan ataupun harapan-harapan yang diharapkan bagi mahasiswa. Nah,
Cukup sekian dulu. Semoga inilah video singkat saya terkait pengenalan mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat diterima dengan baik dan menjadi suatu penilaian yang baik bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada seluruh siswa ibu yang sudah bergabung pada hari ini. Nah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, pada hari ini kita akan membahas sesuai dengan topik yang telah saya utarakan di pertemuan yang lalu, di minggu lalu, yaitu tentang ASI eksklusif, ya. Nah, kepada mahasiswa ibu semuanya dengar suara ibu? Dengar, Bu. Dengar, Ya? Bu. Oke. Nah, kalau begitu ada yang bisa menjelaskan terkait dengan materi lalu yang telah kita bahas? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjelaskan materi minggu lalu? Singkat saja, tidak perlu panjang lebar, singkat saja kita membahas tentang apa? Iya, kepada Desi, silakan. Materi kita minggu lalu adalah tentang bonding attachment, yaitu bonding attachment itu adalah sentuhan pertama yang diberikan oleh orang tua kepada bayi sejak bayi lahir, yaitu baik secara fisik, moral, dan mental, seperti kasih sayang yang diberikan secara tarik-menarik antara orang tua kepada bayi. Ya, bagus sekali ya penjelasan dari Desi. Nah, yang minggu lalu kita membahas tentang bonding attachment, yaitu keterikatan yang dimiliki secara emosional, baik fisik maupun batin yang dimiliki antara orang tua dan bayi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang ASI eksklusif. Ya, sebelumnya saya yakin mahasiswa sekalian sudah pernah mendengar, ya kan, apa itu yang disebut dengan ASI eksklusif. Ya, ada yang bisa menjelaskan singkat saja apa itu ASI eksklusif? Sibuk Kepada Etari, mungkin. ASI eksklusif merupakan hanya pemberian ASI saja, tidak memberikan makanan atau minuman yang lainnya, baik dari sejak lahir sampai berusia 6 bulan. Dia tidak minum minuman apapun dan makanan apapun, Bu, selain ASI. Ya, benar ya tadi ya, ASI eksklusif merupakan pemberian hanya ASI saja tanpa diberikan makanan pendamping yang lain. Nah, mungkin kepada Desi mau menambahkan juga. Kepada Desi, Ibu persilahkan. Iya, Bu. ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja selama 6 bulan tanpa penambahan makanan dan minuman yang lain yang diberikan oleh ibu kepada bayi. Cuma ASI saja yang diberikan selama 6 bulan. Ya, yang lain juga mendengar ya penjelasan yang diberikan, yang diutarakan oleh para teman-teman ya terkait dengan definisi atau pengertian dari ASI eksklusif. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan ASI eksklusif dan juga komposisi dari ASI dan juga manfaat ya, baik itu kepada bayinya, kepada ibunya maupun kepada keluarga dan masyarakat. Nah, jadi tolong dipahami dan disimak sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan nanti bisa diacungkan aja ya tangannya ya. Jadi Ibu bisa tahu siapa yang akan bertanya. Nah, kemudian nanti pada pertengahan sesi, di akhir sesi, Ibu juga akan bertanya ya sebagai penilaian yang akan Ibu nilai untuk perkuliahan pada hari ini. Oke? Nah, siap ya semuanya kita bahas ya apa itu yang dimaksud dengan ASI eksklusif. Nah,
air susu ibu adalah kepanjangan dari ASI ya. ASI itu disingkat ya kan, karena kita telah familiar dengan kata-kata ASI ya. Jadi ASI itu kepanjangannya adalah air susu ibu. Merupakan suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu ya pada saat pasca melahirkan dan berguna sebagai makanan dan minuman bayi. Nah, ya, jadi ASI itu sudah terbentuk dari sejak masa kehamilan. Nah, ya, dari masa kehamilan, masa bayi masih berada di dalam perut ibu, itu ASI sudah mulai terbentuk dan sudah mulai adanya ASI yang telah diproduksi di dalam tubuh ibu dengan yang dikeluarkan ya oleh kedua belah kelenjar payudara ibu. Nah, kemudian kapan bisa dikonsumsi oleh si bayi ASI itu? Yaitu pada saat setelah melahirkan. Jadi kalau bayi sakit, ketika kita imunisasi, kemungkinan daya imun tubuh si bayi itu kan tidak dapat beradaptasi ya dengan cairan luar yang dia dapat, ya kan? Seperti apa? Atau mungkin bisa terjadi demam. Nah, jadi kalau pada saat si bayi merasa sakit, diusahakan sebaiknya yang tadi ASI diberikan secara 2 jam atau 1 jam sekali. Ketika bayi sakit, diusahakan diberikan serutin mungkin, sesering mungkin. Karena ASI itu dalam ASI sangat banyak sekali mengandung nutrisi-nutrisi kandungan-kandungan yang dapat membuat daya imun tubuh bayi itu kuat. Begitu, ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dari penjelasan ataupun pengertian ASI yang saya jelaskan dari tadi sampai ke istilah ASI, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jadi Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Jadi nanti ketika di akhir sesi saya mau bertanya kepada mahasiswa semuanya. Jadi saya mohon yang tidak aktif tadi, yang belum pernah merasa bertanya sama sekali, mohon dipersiapkan pertanyaannya. Jadi kita bisa diskusi bersama pada sesi kali ini, pada pertemuan ini, ya. Nah, sudah mulai kenyang dan sudah mulai tenang. Nah, ketika dia lapar lagi, dia akan mulai menangis, dia akan mulai rewel. Seperti itu. Nah, frekuensi pemberian ASI kepada bayi itu selama kurang lebih maksimal waktu 2 jam. Ya, atau minimal
1 jam sekali. Setiap pemberian yang diberikan dari ibu adalah sebanyak 10-15 menit. Seperti itu. Ya, dapat dipahami? Oke, selanjutnya kepada Tari. Tari yang mau bertanya? Ya, Bu. Saya ingin menanyakan, Bu, kan kita sudah belajar mengenai pembahasan ASI eksklusif, Bu. Saya ingin menanyakan apa kandungan zat yang ada di dalam ASI eksklusif tersebut, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, tadi pertanyaannya kandungan ya. Ya, nah tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, bahwa yang di dalam ASI, tadi kan sudah saya jelaskan adanya komposisi posisi ASI ya. Komposisi ASI itu adalah kandungan-kandungan yang terdapat dalam ASI. Adanya lemak, protein, mineral, air, serta lactoferin dan imunoglobulin. Jadi sangat banyak kandungan yang terdapat dalam ASI. Nah, kemudian tadi juga saya juga menjelaskan adanya ini ya, coba diperhatikan. Nah, kandungannya ya, pada gelas yang berwarna kuning itu adalah kolostrum. Ya, kolostrum itu ASI yang keluar pada hari 0 sampai 4 hari. Jadi dia berwarna kuning dan kental. Nah, ini sangat baik diberikan kepada si bayi. Nah, yang kemudian adanya formil. Formil ini adalah ASI yang sudah lebih dari 10 hari, ya 10 hari ke atas, itu akan keluarnya formil. Jadi formil ini dia berwarna cair dan lebih encer. Tapi kandungan gula di sini sangat tinggi. Nah, jadi sangat baik untuk tubuh si bayi. Ya. Nah, kemudian baru hamil. Hamil ini adalah mengandung lemak yang sangat tinggi untuk pertumbuhan berat badan si bayi. Betul. Kapan adanya hamil, Bu? Nah, formil aja keluarnya pada waktu 5 menit pertama. Berarti di atas waktu 5 menit selanjutnya, jika si ibu tetap memberikan ASI kepada bayi, jika tetap melanjutkan menyusui, maka akan keluarlah hamil. Nanti dia ada air susu yang terakhir itu kan akan lebih kental, bersifat lebih kental dan lebih berwarna putih kekuning-kuningan. Jadi seperti warna krem gitu. Itu yang disebut dengan hamil. Ya, tapi kolostrum ini hanya keluar dia pada hari pertama saja, pada hari pertama setelah melahirkan, ya. Jadi dapat dibedakan ya kandungan ASI-nya, ya. Saya dapat dibedakan ya. Ibu rasa semuanya sudah sangat jelas saya jelaskan terkait dengan ASI eksklusif, kandungan ASI dan juga komposisinya tadi. Nah, baiklah sudah kita melihat waktu. Di sini saya juga mau mengakhiri ya kan tentang materi pada hari ini. Ya, insya Allah jika kita diberikan kesempatan kembali di minggu depan, mungkin kita akan bertemu lagi terkait dengan materi-materi tentang perawatan pada bayi baru lahir seperti apa ya. Jadi coba dibaca-baca kembali referensinya dan juga kepada mahasiswa ibu harapkan agar dapat membaca, lebih sering membaca, mencari referensi-referensi yang terkini terkait dengan kesehatan ibu dan anak dan ataupun juga tentang kesehatan asuhan kebidanan pada neonatus ya dan juga ASI eksklusif seperti ini. Nah, jadi ibu mohon kepada mahasiswa ibu lebih aktif kembali, lebih aktif ya dalam mencari referensi-referensi yang terkait ya dan juga yang terkini sesuai dengan evidence base. Oke, baiklah kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih waktunya dan juga jika ada kurang saya mohon maaf, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.